Kapan lagi bisa beli karya Basuki Abdullah lebih murah dari harga mobil LCGC? Halo, berjumpa lagi kita di Global Auction dalam edisi ulang tahun Hari Jadi Global Auction ke-22 yang akan dirayakan dengan auction akbar tahunan mereka tanggal 22 Juni 2025 di Park Hyatt. Mari kita lihat lukisan-lukisan yang terbaik menurut saya yang bisa kita lihat secara langsung di gedung Masterpiece Global Auction Jalan Tanah Abang 4. Lukisan pertama yang saya ingin ajak kita lihat semua adalah lukisan tertua di Indonesia karya Raden Saleh tahun 1867. Judulnya Landscape Jawa dengan Gunung Merapi dan seorang penunggang kuda. Di sini ada Gunung Merapinya, ada landscape dari Pulau Jawa, dan ada seorang yang menunggangi kuda dengan detail dan kualitas yang masih sangat luar biasa. Ukuran ini bisa dibilang kualitas museum. Jadi untuk Anda yang ingin memiliki karya Raden Saleh, ini adalah kesempatan yang langka bisa memiliki karya Raden Saleh menjadi koleksi Anda. Kedua, aku akan mengajak kalian semua ngeliat sebuah lukisan yang tidak kelihatan dengan kasat mata melalui sosial media maupun video. Karya Sri Hadi Sudarsono yang bersifat sangat meditatif dan kontemplatif, bertema Borobudur dengan landscape-nya, dengan keahliannya. Jadi Anda harus datang ke gedung Masterpiece Auction untuk melihat ini secara langsung dan menyaksikan betapa piawai dan betapa ahlinya sang maestro almarhum Sri Hadi membuat karya ini dengan warna-warna yang sangat indah, white on white, dan ini nggak bisa dilihat secara kasat mata dan Anda harus melihatnya secara fisik di sini. Halo Pak Kevin. Halo apa Mas Andy, kabar? apa kabar? Sampai ketemu lagi. Senang juga, thank you for coming. Ya, ini aduh bagus banget koleksinya untuk ulang tahun Thank Global you. Auction yang ke-22. Bisa diceritain nggak sih apa sih spesialnya Global Auction? Iya, ulang tahun jadi ini? selama 20 tahun kita udah istilahnya ingin awalnya ya Pak, itu awalnya kita tuh Global Auction tuh intinya membawa lukis-lukisan Indonesia yang diapresiasi di luar ke sini. Kita melihat, wah kok di lelang luar bisa dihargain mahal, diapresiasi, kenapa nggak di Indonesia? Itu awalnya. Tapi sekarang berjalannya waktu, kita menyadari setelah 20 tahun ini, kita ingin membawa pelukis-pelukis Indonesia juga keluar. Terutama yang pelukis-pelukis lebih baru ya, kita ngomong. Tentunya Old Master udah dikenal, seperti dari Pak Cindy, kalau sudah keliling, kita di belakang Pak Cindy ada Avandi, ini Basuki. Nama-nama ini kita ingin juga mengenalkan lagi, lebih luas lagi marketnya. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Kevin. Terima kasih Pak Cindy for coming. Silahkan lihat-lihat. Jadi di samping saya ini ada Avandi. Kita lihat harganya dimulai dari 700 juta guys. Avandi sebesar ini hanya 700 juta. Lalu Basuki Abdullah, salah satu maestro kenaman sebesar ini ukurannya dimulai dari harga 120 juta. Kapan lagi bisa beli karya Basuki Abdullah lebih murah dari harga mobil LCGC? Jadi, tapi dengan segala hormat Anda harus menang di auction. Kalau di auction ya yang harga yang terbaik yang menang. Jadi mari kita coba peruntungan Anda untuk mendapatkan karya-karya anak bangsa Indonesia yang sudah mendunia sejak dahulu. Yang ketiga, yang kita lihat adalah karya Ahmad Sadali ini, ukuran 99 x 99 cm, Buju Sangkar, dimulai dengan harga 800 juta, of course plus premium sekitar 22%. Buat orang-orang yang tinggal di Kelapa Gading, kalian tahu nggak sih, Avandi itu pernah buat karya dengan judul dan tema Kelapa Gading. Inilah karya, menurutku salah satu karya terbaik Avandi dengan judul Kelapa Gading. Lihat warnanya dan stroke-nya, dan harganya hanya dimulai dari 800 juta rupiah. Kelima, pilihan saya adalah karya Eskerton. Eskerton adalah bapak seni rupa naif Indonesia, dan jarang sekali kita melihat karya nude-nya. Ini adalah karya Eskerton yang dibuat tahun 48 sebelum beliau belajar melukis di Paris maupun di New York. Lihat
kemampuan dasar menggambar es kerton yang merupakan sejarah dari bangsa Indonesia. Pilihan saya ke-6 adalah karya Popo Iskandar dengan tema Rooster yang dibuat tahun 95, ada di buku Jimmy Supangkat Bambang Sugiharto dan dimulai dari harga 70 juta. Ketujuh adalah karya Usman Effendi. Beliau adalah seorang seniman yang berasal dari Jakarta dengan abstraksinya. Kita lihat kali ini abstraksinya dipadu-padankan dengan frame-nya, sangat menarik dan harganya dimulai dari 55 juta rupiah. Pilihan saya yang ke-8 adalah karya Li Chen. Li Chen ini adalah seorang pematung dari Taiwan dan ini karya tahun 2007 dan kita lihat dari bronze harga dimulai dari 480 juta rupiah karena lihat detailnya, image-nya membawa ketenangan buat yang melihatnya dan finishingnya luar biasa. Yang ke-9 adalah karya Alit Sambodo. Menurut Pak Kevin, karya ini spesial. Mari kita dengarkan kenapa karya ini spesial. Jadi karya Alit Sambodo ini sangat spesial karena beberapa hal. Yang pertama, karya ini tuh dipamerkan di Solo Exhibition-nya di Galeri Nasional. Dan ini, yang kedua, itu jadi cover di buku ini. Ini buku yang juga diterbitkan waktu pameran di Galeri Nasional tersebut. Nah, judul dari karya ini adalah Evolution Theory. Di sini Alit itu ingin mengkritik bagaimana evolusi kita ini yang tadinya kalau menurut Darwin ini dari atas ada dari monyet menuju ke manusia. Lalu selama kita hidup, manusia itu jadi seakan-akan menurut Alit jadi serigala yang saling menggigit, saling menyerang satu sama lain. Nah, di bawah itu tulisannya evolution speed atau evolution warp evolution. Nah, di sini ada orang dari kanan menjadi cepat sekali menjadi tiba-tiba serigala. Nah, center dari karya ini adalah warna merah ini berbentuk oval yang Alit itu ingin mengatakan bahwa cuma sedikit banget dunia atau orang-orang aman di dunia ini. Ini di sini kalau dilihat yang di oval merah ini tidak ada orang yang mukanya jadi serigala. Di luar dari sini bisa dilihat bahwa semuanya mukanya udah jadi ada yang jadi mulai jadi serigala. Lalu di sini ada tulisan kecil-kecil yang kalian harus melihat secara detail yang dimana Alit lebih mengkritik lebih dalam dari setiap stagesnya ini. Gitu. Saya pernah mendengar pepatah anak muda itu seperti panah di tabung seorang pemanah. Kalau aku ngelihat di sini hati itu banyak panah-panah itu, aku itu keinget karya ini bahwa hati kita itu kadang banyak memikirkan orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya penting dan kita sayangi dan akhirnya orang-orang ini jadi belenggu kita sendiri. Nah, karya Tommy Tanggara ini menurutku sangat menarik dengan ukuran yang besar, bisa sangat cocok banget untuk dijadikan di lobi hotel, di lobi kantor, dan harganya sangat affordable. Last but not least, dimulai dari angka 49 juta rupiah aja. Lihat detailnya, kondisinya yang sangat bagus, warnanya yang luar biasa. Jangan lupa ikuti auction tanggal 22 Juni di Park Hyatt dan datang ke Global Auction sebelum acaranya untuk melihat karya-karya indah ini. Sampai jumpa.